wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan dan menafikan itu dengan beberapa metode, ya. Dalam penetapan bentuknya apa? Iya, mufassal. Dalam penafian bentuknya mujmal. Kemudian kadang keluar dari asal ini. Penetapan datang dalam bentuk mujmal. Iya. Kemudian penafian datang dalam bentuk mufassal. Baik. Kalau datang penafian sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka penafian ini apakah penafian mahdha atau ada yang diinginkan dari makna dari penafian ini? Mana Jeffrey Rahmat? Apa yang diinginkan penafian dari sifat Allah Subhanahu wa taala? Sekedar menafikan saja atau ada yang diinginkan di balik dari penafian itu? Ada yang diinginkan, apa itu? Menetapkan apa? Sesuatu yang terbalik. Iya, apa bahasanya? Boleh saya kasih contoh. Menetapkan apa? Kesempurnaan. Menetapkan yang diinginkan itu adalah dia menetapkan kesempurnaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Kalau saya kasih contoh, Allah Subhanahu wa taala firman, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Seperti itu. Bertawakal kepada yang maha hidup, yang dia tidak mati. Allah menafikan sifat mati untuknya. Ya, bahwa Allah itu maha hidup dengan kesempurnaannya. Menetapkan sifat kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat untuknya, ya. Bukan sekedar penafian murni sebagaimana manusia kalau kita nafikan sifat padanya. Dikatakan bukan tukang sapu-sapu, tapi tukang pel. Ya. Tidak ada faedahnya. Murni. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya untuk menetapkan sifat kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Dikatakan innallaha la yuzlimu atau inna la yuzlimu rabbuka ahada. Iya. La yuzlimu rabbuka ahada. Mana Kamal? Reza. Apa yang diinginkan situ? Allah menafikan darinya sifat awul. La yuzlimu rabbuka ahada, menafikan sifat zalim. Apa yang diinginkan situ? Berarti menetapkan bahwasanya Allah itu adil. Iya, menetapkan sifat kesempurnaan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan datang nanti, ya. Setelah ini sudah masuk dalam bentuk praktik. Iya, penetapan sifat apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Allah nafikan untuk dirinya itu akan datang. Beberapa Al-Quran, dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, tentang sifat, penetapan dan penafian sifat. Ini berbeda dengan Ahlul Ta'til atau Ahlul Bid'ah, di mana mereka dalam penetapan itu bentuknya penetapan. Iya, bentuknya terperinci. Iya. Ini tidak ada pujian. Jadi bedanya kalau di penetapan secara rinci itu ada pujian, dikatakan ya Allah
Iya, engkau Sami', iya, Al-Ghani, ya kan? Al-Karim, Al-Hakim. Lihat, ini penetapan terdapat padanya pujian yang jelas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau penafian. Iya, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah ini. Kalau antum katakan sama raja misalnya, ya raja, engkau itu tidak kikir, iya, tidak bau, tidak ini, tidak itu. Pan raja, maksudmu apa? Iya kan? Tapi coba antum, ya raja, engkau maha dermawan, engkau dermawan, engkau berbaik hati, iya, engkau adil. Pasti raja ini, oh iya. Coba antum nafikan sifat semuanya. Engkau tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Apa maksudmu? Ya kan? Mana yang kau tetapkan dari saya? Penafian terus. Iya. Penafian terus. Seperti itu. Jadi mereka katakan Allah Subhanahu wa taala tidak di depan, tidak belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Iya. Apa maksudnya ini? Hah? Tidak ada maksud kecuali untuk menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Al-ulum. Sifat al-ulum. Jadi yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan. Kalaupun mereka menetapkan, itu sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, menetapkan dan menafikan secara umum, itu pada hakikatnya dia ingin menafikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan Allah dikatakan memiliki sifat wujud. Ya kan? Sifat wujud. Tapi dikatakan wujud ala syartil itlaq. Wujud tapi tak bersifat. Kita katakan ini wujud tak bersifat, itu ada tapi dalam otak saja. Fil kharij tidak ada. Fil waqi ada, tidak antum lihat sesuatu yang ada dan ada sifatnya. Hah? Ada tidak? Sesuatu yang ada dan ada sifatnya. Sekian contoh ini. Ini ada tidak? Ada. Sifatnya banyak sekali nih. Ya kan? Bunyi-bunyi. Iya, jadi sesuatu kalau dikatakan wujud laisa lahu sifat, iya, itu tidak ada. Tidak ada. Pasti ada sifatnya. Paling sedikitnya dua. Paling sedikitnya dua. Mereka katakan wujud. Kita katakan wujud, pertama itu sifat. Ini sudah ada, ini sudah bantahan. Yang kedua, wujudnya ini tidak lari dari dua hal. Wajib wujud atau jaiz wujud. Ini ada dengan sendirinya atau diadakan. Iya. Berarti sudah berapa? Dua. Ini wujud, tambah lagi satu. Qaimun bi nafsi aw li ghairihi. Sudah berapa? Sudah tiga. Bagaimana antum katakan wujud bisyarti itlaq? Wujud tapi tidak bersifat. Tidak bisa. Antum katakan wujud sudah bersifat. Iya, belum lagi keharusan dari sifat itu ada. Jadi ini untuk membantah mereka ya. Kemudian kata beliau fala urul ahli sunnati wal jamaah amma jahbil mursalun fa innahu siratul mustaqim. Jadi sirat sudah kita katakan kemarin disebutkan Muqayyim itu ada berapa sifat? Ada 5. Pertama dikatakan harus mustaqim. Yang kedua sahlun. Yang ketiga maslukun. Yang keempat wasi'un. Yang kelima mausulun atau musilun. Iya. Sampai pada tujuan. Ini sebagaimana yang datang dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin. Tatkala Nabi SAW menggaris satu garis, kemudian menggaris dari sisi kiri dan sisi kanan dengan beberapa garis. Kemudian Nabi SAW membaca wa anna hadha sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Iya. Kemudian fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Lihat. Sebutkan wa la tattabi'us subul. Jadi jalan Nabi itu satu.
Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kiri kanan ini banyak. Dikatakan mustaqiman, mausulan, karena menyampaikan pada tujuan. Kemarin ada yang bertanya, insyaallah ini pertanyaan penting sekali juga. Bagaimana dengan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Iya, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Berarti banyak. Hah? Iya. Ini pertanyaan dijawab juga oleh diberikan juga pertanyaan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Iya. Diberikan pertanyaan ini kepada Ibnu Utsaimin. Persis pertanyaannya. Ini di Liqa'ul Maftuh. Iya. Jadi beliau itu kadang buka pertemuan dikatakan Liqa'ul Maftuh, pertemuan terbuka. Tanya jawab. Jawab pertanyaan. Ditanyakan dengan pertanyaan seperti ini. Maka dijawab, kata beliau, iya, semakna dengan ucapannya. Kata subul itu, iya, kadang datang dalam bentuk mufrad, iya, sabil, kul hadihi sabili, ya kan? Iya, sirati juga. Ini satu jalan mufrad, jalan-jalan. Kadang juga dalam bentuk jamak. Iya. Kalau dia datang dalam bentuk mufrad, itu mananya ada. Iya. Betul-betul jalan menuju Allah Subhanahu wa taala lurus, mustaqim. Perhatikan. Iya. Yang jadi masalah bagaimana kalau dia datang dalam bentuk jamak? Ini jamak datang, kalau dia datang dalam bentuk jamak itu harus disandarkan, kalau jalannya Allah itu harus disandarkan kepada Allah. Subulana. Perhatikan. Dan ini memiliki makna lain. Dikatakan subulana, ini jalan menuju kami. Jadi banyak jalan. Baik itu dengan cara sholat, ibadah, iya, puasa, zakat, haji, dan selainnya dari perkara-perkara ibadah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun subul, iya, yang tidak diidofahkan kepada Allah, datang dalam bentuk jamak, itu adalah jalan kesesatan. Jalan kesesatan. Jadi maknanya di situ walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu apa? Ditafsirkan beberapa ulama yaitu jalan menuju kami dengan beberapa jalan dari ibadah-ibadah, amalan-amalan. Kami tunjukkan dia bagaimana dia mengenal ibadah, sholat, puasa, sedekah yang dapat menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mana yang bertanya kemarin? Itu jawabannya ya. Jawabannya jazakallahu khair. Ya. Pun kemarin dari tafsir dari ahli tafsir itu banyak menafsirkan seperti itu. Rinciannya datang dari perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi subul, kata subul jamak, kalau itu yang diinginkan jalan Allah harus didofakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kapan jamak subul datang tidak didofakan, itu berarti menunjukkan jalan yang sesat. Oleh karena itu dikatakan wala tattabi'u subul. Iya. Wala tattabi'u as-subul. Tanpa idofah. Tanpa idofah. Baik. Selesai ya? Kemudian kata beliau, وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kata beliau, dan masuk pada jumlah ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada surah Al-Ikhlas. Jadi disyaratkan kepada ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau ucapan musannif rahimahullah
wa huwa qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsa bainan nafi wal isbat. Lihat. Jadi jumlah ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan penafian dan penetapan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata beliau masuk pada ucapan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ikhlas. Di surah Al-Ikhlas. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Kemudian beliau juga menyebutkan keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi katakan suratul Ikhlas. Jadi ucapan beliau dakhala fi hadhil jumlah. Iya. Yang mana diinginkan jumlah di sini? Tentang pengumpulan antara penetapan dan penafian pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diibaratkan dalilnya ini. Iya. Bagaimana mengumpulkan dalam satu surah antara penetapan dengan penafian. Iya. Ini umumnya penafiannya secara jumlah mufassal ataupun penetapannya secara jumlah atau mufassal. Ya. Tidak secara khusus. Tidak, karena kadang datang dalam bentuk jumlah dan kadang dalam bentuk mufassal, penafian ataupun penetapan. Kata beliau suratul Ikhlas. Dikatakan suratul Ikhlas disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dikatakan suratul Ikhlas karena surah ini itu betul-betul murni khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul murni khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau surah ini memberikan kemurnian dari orang yang membaca, atau memberikan kemurnian terhadap orang yang membaca dari kesyirikan dan i'tiqad batilah. Perhatikan. Kata beliau, fa akhlasat suratul Ikhlas al-khabaru anillah. Lihat, murnian khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul murni ini khabar dari Allah. Maka khallasat hadhihi surah qari'aha, pembacanya, minasyirk wal i'tiqad al-batilah. Atau wal aqaid al-batilah. Ini katakan suratul Ikhlas karena membersihkan apa? Pembacanya dari kesyirikan dan keyakinan-keyakinan yang batil. Dikatakan suratul Ikhlas dengan 3 sebab. Yang pertama, karena memurnikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat ini. Yang disebutkan dalam ayat. Yang kedua, karena pembacanya ini itu dibersihkan dari kesyirikan dan keyakinan-keyakinan yang batil. Dan yang terakhir, yang membacanya ini
akan dimurnikan, dibersihkan dari kekekalan dalam neraka jika dia masuk. Jadi yang pertama tadi karena mensucikan, memurnikan sifat Allah. Dikatakan al-ikhlas. Kemudian yang kedua, menjadikan pembacanya ini murni dari kesyirikan dan keyakinan yang batil. Yang ketiga, memurnikan pembacanya ini di hari akhirat dari kekekalan dalam neraka jika dia memasukinya. Artinya tidak ada kekekalan dalam neraka walaupun dia dimasukkan dalam neraka. Kemudian disebutkan beliau allati ta'dilu sulusal Quran. Iya, ini penyebutan keutamaan dari suratul Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini sebagaimana datang dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya seorang laki-laki mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat. Kemudian dia ulang-ulang. Dia ulang-ulang ini. Surah ini. Tak kala di pagi hari datang kepada laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia menyebutkan bahwasanya ada orang membaca surah ini dan mengulang-ulangnya karena dianggap sedikit. Berapa ayat? Iya, dianggap sedikit. Perhatikan. Karena dianggap sedikit dia ulang-ulang karena mungkin cuma itu yang dihafal. Supaya banyak bacaannya. Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah itu diulang lagi. Qul huwallahu ahad. Iya. Disebutkan. Jadi dia baca karena dianggap sedikit. Kemudian kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi. Yang demi jiwaku berada di tangannya, itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Jadi surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini dari keutamaan apa? Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Datang juga hadis yang semisalnya dari riwayat Muslim dari sahabat Abi Darda. Kata Nabi SAW, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga malam terakhir? Apa tidak mampu membaca salat malamnya antum dengan sepertiga Al-Quran? Iya, kata sahabat, siapa yang bisa Rasulullah? Iya, sepertiga Al-Quran. Berarti berapa juz? 10 juz. Iya, 10 juz. Ini kata Nabi SAW. Dan bagaimana caranya kita membaca sepertiga Al-Quran? Kemudian kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhir. Karena ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Iya. Salat witir, 1 rakaat saja baca ini, subhanallah. Iya. Pertanyaannya, sepertiga ini dari sisi balasan atau bacaan? Hah? Dari sisi bacaan atau balasan? Dari sisi balasan, pahala ya. Dari sisi pahala. Iya, bukan dari sisi bacaan. Artinya sebanding dengan kita membaca 10 juz, sepertiga dari Al-Quran, sepertiga dari Al-Quran. Kenapa dikatakan sepertiga dari Al-Quran?
Karena Al-Quran itu mencakup 3 ulum. Mencakup 3 ulum. Yang pertama dikatakan ulumul ahkam wasyara'i, mencakup tentang hukum-hukum dari pembahasan ibadah, muamalat. Ini yang pertama. Ini sepertiga pertama. Sepertiga kedua, Al-Quran itu membahas tentang ulumul jaza' wal amal. Iya, membahas tentang balasan, amalan-amalan. Baik itu amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan. Dan yang terakhir, Al-Quran itu membahas tentang ulumut tauhid, tentang ilmu-ilmu tauhid. Sedangkan surah Al-Ikhlas ini membahas tentang apa? Tauhid. Oleh karena itu disebutkan sulusul Quran. Ta'dilu sulusul Quran. Karena surah Al-Ikhlas itu membahas tentang tauhid. Iya, membahas tentang tauhid. Oleh karena itu disebutkan, dikatakan surah Al-Ikhlas karena bagaimana menyelamatkan seseorang, pembacanya ini kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka ini siapa? Orang kafir. Orang kafir, orang yang bertauhid, tidak kekal dalam neraka. Walaupun mati dengan membawa gunung, dosanya sebesar gunung. Iya, ketika dia meninggal, tidak diampuni, masuk dalam neraka, tetap akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tauhid yang dia bawa dalam dirinya. Baik, kita ambil pendalilannya. Ya, selesai kita dari pembahasan tentang keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Kata beliau, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi di sini ada 2 berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dalam penafian dan penetapan. Dalam penafian dan penetapan. Dari sisi penetapan dikatakan penetapan mujmal atau penafian dulu. Dikatakan penafian. Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Perhatikan. Jadi katakan dia adalah Allah yang Maha Satu. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala ini terkandung penafian. Iya. Penafian untuk sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Penafian yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala al-Ahad. Iya, dari kata ahad ini menunjukkan tidak ada yang sama dengannya karena dia satu. Kalau 2 berarti menunjukkan ada yang sama. Ada yang sama. Jadi katakan qul huwallahu ahad. Ini apa? Penetapan apa? Apa? Penafian al-misal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat. Ayat terakhir sama. Iya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat. Dan tidak ada juga yang semisal untuknya. Jadi terkumpul penafian dalam satu surah. 2 ayat dalam satu surah. Jadi qul huwallahu ahad ini terkandung an-nafil misal lillah. Iya. Penafian yang semisal dengannya karena dia satu. Iya. Karena dia satu. Ini untuk penafian. Kemudian dalam penetapan ucapan Allah Subhanahu wa taala Allahus samad. Allahus samad. Jadi ini penetapan.
As-Samad. Ini penetapan dikatakan penetapan mujmal. Kenapa? Karena makna As-Samad itu luas sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dikatakan As-Samad itu wal alim alladhi kamula fi ilmihi. Lihat. Dikatakan dia alim yang sempurna dalam keilmuannya, memiliki sifat ilmu. Penetapan. Wal qadir alladhi kamula fi qudratihi. Lihat. Yang pertama dikatakan as-samad ini penetapan, tapi penetapan mujmal. Kenapa? Karena somad ini kandungannya sebagaimana ditafsirkan Ibnu Abbas itu terkandung padanya nama al-alim yang sempurna pada ilmunya. Ini yang pertama. Jadi kalau dikatakan al-alim memiliki sifat ilmu. Dikatakan juga al-qadir. Al-qadir alladzi kamula fi qudratihi, yang dimana ini sempurna dalam kemampuannya, berarti menunjukkan sifat apa? Sifat qudrah. Sifat qudrah. Dikatakan al-azim. Al-azim. Iya. Agung. Menunjukkan sifat alladzi kamula fi 'azamatihi. Yang dimana al-azim juga ini itu penetapan secara mujmal. Karena kata azim menunjukkan keagungan, agung pada kemuliaannya, agung pada ilmunya, agung pada hidupnya, semuanya mulia. Dikatakan juga al-hakim, yang dimana agung pada hikmahnya, yang sempurna pada hikmahnya. Jadi kesimpulannya, dalam surah Al-Ikhlas ini terkandung padanya penetapan dan penafian sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan wa qad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa bihi nafsa fi suratil Ikhlas. Apa yang disifatkan? Bentuknya penafian atau penetapan. Ucapan Allah qul huwallahu ahad ini apa? Nafil mujmal, menafikan yang semisal dengan Allah karena Allah ahad. Lihat. Kalau ahad berarti tidak ada duanya. Satu. Kalau ada dua berarti ada yang semisal. Iya kan? Kemudian Allahus Samad. Ini apa? Penetapan tapi mujmal. Di mana kata somad ini terkandung padanya beberapa nama. Al-alim yang sempurna pada ilmunya, al-qadir sempurna pada kemampuannya, al-azim sempurna pada keagungannya, al-hakim sempurna pada hikmahnya dan selainnya, dan beberapa dari tafsirnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lihat, lam yalid wa lam yulad. Ini apa? Ini apa? Apa? Penafian. Secara apa? Mufassal. Lam yalid wa lam yulad. Iya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak butuh kepada sesuatu. Kaidahnya apa? Kalau Allah nafikan dirinya sifat, menetapkan kesempurnaan lawan dari yang dinafikan. Sekarang kalau Allah nafikan dirinya tidak beranak dan tidak diperanakan, menunjukkan kesempurnaan apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah nafikan tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya. Apa yang ditetapkan sini?
Ah, satu-satu angkat tangannya. Mubar. Kesempurnaan hidup. Hasan. Nah, Khalid. Iya, kesempurnaan dari ahad Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas. Iya, kesempurnaan dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, gina. Iya, dari Al-Qayyum. Qayyumnya akan datang nanti ya. Maknanya apa? Akan datang nanti, yaitu tegak dengan sendirinya dan orang lain butuh kepadanya. Ini dikatakan Al-Qayyum, akan datang nanti. Terus habis. Kesempurnaan kemampuan Allah. Masa tidak? Iya. Yang jelas ketika antum tetapkan lawan dari yang dinafikan, itu antum lihat dalil. Ya? Jangan sembarang. Jangan sembarang ya. Iya, ini kaidahnya. Kita boleh menetapkan lawannya tapi dari apa yang tetap dengan nas. Lihat. Apa yang tetap dengan nas. Iya. Karena sifat itu diambil sifat itu dari sini juga, dari penetapan lawan yang dinafikan, tapi kembali lagi itu kembali pada dalil. Jadi katakan tauqifiyah. Semua sifat Allah tauqifiyah. Perhatikan. Mau diambil dari lawannya, mau diambil dari talazum, tahu talazum? Hah? Kalau dikatakan Allah menciptakan, Allah Maha Pencipta. Lihat, keharusannya apa? Allah memiliki ilmu. Allah memiliki kemampuan. Ya kan? Ini keharusan. Sekarang ilmu dan kudro ini tetap dalam Quran atau tidak? Tetap. Jadi tidak boleh keluar dari situ. Mau diambil dari, pokoknya semuanya harus ada dalilnya, tauqifiyah. Harus ada tauqifiyah. Ini adab. Adab. Jangan sembarang ngomong. Ya? Jangan sembarang ngomong. Harus ada dalilnya. Jadi nafikan Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau ini apa yang diinginkan? Menafikan mujmal. Siapa yang ingat? Kalau penafian mujmal, kalau penafian mufassal jelas, menetapkan lawannya. Kalau penafian mujmal apa yang diinginkan? Apa kandungannya? Ade, dua. Sebutkan. Kita tutup. Ade. Pertama apa? Iya, ini keseluruhan ini. Penafian secara keseluruhan ini. Siapa namanya tuh? Imam. Hah? Nafyun naqais. Jadi kandungannya menafikan sifat kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sifat kekurangan. Ini katakan apa? Nafil mujmal. Kedua, menafikan apa? Al-mumatsalah. Kalau ini jelas. Karena dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Iya, laisa kamitslihi syai'. Menafikan mumatsalah. Iya. Yang dimana itu menjadi hak untuk Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan sifatnya. Jadi menafikan naqais. Apa maksudnya naqais? Kekurangan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wujud, wajib wujud. Iya. Ilmu, kamal ilmu. Apa dikatakan ilmu? Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan, kemudian tidak diikutkan dengan ketiadaan atau kelupaan. Iya. Hidup disucikan dari naqais. Naqais apa? Hidup yang tidak didahului oleh ketidakadaan, kemudian tidak diikutkan dengan kematian. Itu. Nafil mumatsil, kita katakan hidup Allah tidak sama dengan hidup makhluknya. Seperti itu. Iya. Itu kandungannya dua. Selesai kita? Iya. Sabar-sabar saja antum. Karena kemarin kita di Lumatul Tiqat agak cepat. Ya. Iya, seperti itu. Namanya pemula ya, pelan-pelan.
Sekarang antum sudah punya iya pegangan, tinggal ditambah dan dikuatkan. Baik. Jadi jelas ini ya. Jelas kenapa beliau mendatangkan ini? Ya, ayat ini. Jadi lihat sebelumnya, kata beliau waqad dakhala fi hadhil jumlah. Lihat, hadih ini kemana? Iya, penetapan sifat dan penafian sifat. Masuk pada surah ini. Kemudian penjelasannya sudah jelaskan ya. Mana penafiannya, mana penetapannya. Insya Allah nanti datang lagi di surah berikutnya. Ini lebih luas lagi. Di surah dikatakan a'zamul ayat. Di surah, di ayat apa? Ayatul kursi. Taib. Jadi selesai ya. Kata beliau, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayat fi kitabih. Insyaallah nanti pekan depan ya. Pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.